dancing. I begin to feel like a romancing. Moving, shaking. All the time you feel the sound of dancing. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel the dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo, or any other place around the magic of the city. Hai semuanya, apa kabaret? Awan nuas semuanya kalua mawar belajo bahasa gaul listik belalang kupu-kupu Kama Sutra Indang di Tokopedia. Di Dalmatian Indang Adin apa di Dalmatian Kama Sutra Indah Adinda anekdot ya, anekdot. Terus ada dialog, contoh-contoh dialog kayak ginjang ya kan. Jadi bisa latihan nih sambil dipraktekin emberan dan juga ada kosakatanya. Ada kosakatanya, kumpulan kosakatanya ya. Ini edisi di Tonga yang ketiga. Nah, Emberan. Yuk, cus. Belalang kupu-kupu Kama Sutranya. Halo Sis Debbie, apa sih kabare? Hai Henry, Agika bayem. Aduh, happy banget, senang banget bawaannya ketemu, senang aja ya. Iya dong, mesti dong. Pengen ngomong bahasa gaul tapi takut berantakan. Gak apa-apa, apa sih coba? Oke. Akika, Mawar, Ngobras, tentang nggak ngerti deh tentang Lenong Rumpi, tentang saya sebagai model, sebagai film juga dan channel YouTube-nya. Ya, film juga. Kita start dari mana ceritanya nih? Kalau mau dari awal karir sih sebagai model awalnya. Jadi awal karir Eke 14 tahun, say. Oke, udah tumbang juga ya di model ya. Oke, next. Jadi ceritanya gini, jadi waktu Eke 14 tahun itu kan Eke kan gaya pakaiannya tuh senengnya kayak tomboy gitu kan. Jadi mama Eke waktu itu akhirnya mikir, aduh ini anak perempuan gue kenapa dandanannya kayak tomboy gindang gitu kan ya. Lekong-lekong nggak jelas gitu ya. Emberan. Oke. Rambut sih panjang ya, rambut Eke tuh dulu zaman SMP SMA tuh selalu panjang. Jadi nggak pernah cepat gitu. Cuma senengnya pakai kaos, pakai jeans gitu kan ya. Nah jadinya terus akhirnya sama mama Eke didaftarin lah ke, kalau pada waktu itu zamannya modeling school. Ya. Nah kalau sekarang kan modeling school tuh ya kita udah bisa belajar dari mana-mana deh ya. Gitu. Tapi zaman itu modeling school, nah yang lagi terkenal zaman itu tuh adalah Ibu Martha Tilaar. Ya. Ibu Martha Tilaar itu punya sekolah modeling school namanya Puspita Martha Modeling School. Gitu. Akhirnya aku didaftarkanlah di situ sama mamaku. Tujuannya sebetulnya hanya untuk supaya aku ngerti cara berdandan, merias diri, cara berpakaian. Lebih girly lah ya. Lebih ke etiket gitu kan. Nah cuma terus begitu aku masuk di situ kebetulan para gurunya waktu itu adalah Ibu Dewi Moti Pramono. Dia mengajarkan modelingnya, terus ada Ibu Min Uno. Dia mengajarkan untuk kelas etiket. Gitu kan. Akhirnya course di situ, setelah selesai course, aku ternyata menyukai
kelas fashion, kelas catwalk Catwalk, model. ya, Catwalk model. Terus akhirnya aku private lah, begitu udah selesai dari modeling course itu, aku private sama Ibu Dewi Motik Pramono untuk melanjutkan catwalk modelnya gitu. Ya udah, berawal dari situ, akhirnya keterusan deh jadinya di dunia modeling gitu. Berarti seangkatan sama Titik Kadarsi, bukan? Nggak, Titik Kadarsi malah seniorku waktu itu. Kan Titik Kadarsi seangkatan sama Ibu Dewi Motik Pramono kan. Oke. Berarti angkatannya Citra kali ya? Citra, benar. Citra, Oki Asokawati, Soraya Hak, apa lagi ya, Sarita, ya itu mereka itu yang angkatanku. Jadi Vera juga, Vera Kinan. Vera Kinan, betul. Alright. Gitu. Vera di mana ya? Siapa tuh? Veranya sekarang nggak jarang nongol. Vera ada. Aku masih ada satu grup sama Vera, kan kita modeling yang angkatanku itu punya grup alumni lah. Kan? Alumnian lah ya. Ember. Jadi hingga show pertama kapan itu sebagai model catwalk? Show pertama aku waktu itu malah ke luar kota. Waktu itu aku ingat banget, kita ke Ujung Pandang. Jadi aku diajak ke show ke Ujung Pandang. Oh enggak, yang pertama kali banget itu di Sarinah Tamrin. Sarinah Tamrin kayak semacam kayak wajah mode. Wajah gitu mode, ya. Bukannya Pasaraya yang punya event itu? Event selanjutnya ada di Pasaraya yang Kebayoran. Blok M, right? Jadi bukan Pasaraya dong, Sarinah Tamrin. Sarinah Tamrin itu pertama kali. Aku masih ingat honorku waktu itu cuma 5.000 perak, say. Itu seharga berapa sekarang ya? 5 JT kali ya? Hitungannya kalau sekarang 500.000 kali ya. Oke. Kalau sekarang tahun 80-an itu 5.000 tuh besar gitu. Jadi itu pertama kali. Nah, terus yang selanjutnya ke luar kota, ke Ujung Pandang gitu. Nah, udah dari situ terus aku tuh nggak stop. Jadi sambil sekolah SMP, SMA sampai kuliah, sampai lulus kuliah aku di dunia modeling. Ada sekitar 10-an tahun deh kayaknya aku di dunia modeling. Nggak pernah ikut lomba-lomba model? Ikut pertama kali, jadi setelah aku ikut show gitu, terus pertama kali ada itu tahun, aku lupa ya, persisnya lupa, antara 81, 82, pemilihan top model Rahadian Yamin Memorial Cup. Jadi Rahadian Yamin tuh adalah salah satu tokoh di dunia modeling lah, gitu ceritanya. Jadi diadakanlah itu top model itu, terus aku ikut di situ, nggak menang, cuman aku masuk di bagian yang favorit gitu, model favorit gitu. 10 tahun lebih di model. Fashion designer mana yang belum dipakai pakaiannya? Oh, waktu itu sih hampir semua desainer ya. Dari zaman itu yang lagi top banget tuh, kalau kamu inget, Dian. Ya, Iwan Tirta. Itang Dinas, Gea Sukarya waktu itu, Gea Sukasa. Sekarang waktu itu terus almarhum Robi Tumewu juga kan di sana. Oh ya, gitu. Samuel Watimena. Jadi hampir semua desainer waktu itu angkatan itu tuh ya istilahnya angkatanku lah, di grupku lah gitu. Yang waktu itu tuh ya, kalau waktu itu kan zaman aku model ya, acara-acara di hotel-hotel besar itu selalu pasti ada kemasan fashion show. Jadi kemasan acaranya tuh fashion show, pertunjukan tari, dance gitu. Jadi hampir semua acara pasti melibatkan
acara fashion show. Pernah berapa kali paling banyak ngebawain pakaian dalam satu event? Dulu sih zaman masih model, aku sehari tuh bisa 3 kali show. Jadi iya, jadi bisa lunch. Pindah sana, pindah sini. Iya, lunch fashion. Terus ada lagi coffee break fashion. Kadang-kadang ada fashion dinner fashion atau terus bisa lagi ke disco. Oh ya, kadang di diskotik juga ada fashion ya zaman itu ya? Iya, kan zaman itu kan kalau di Musro Music Room di Bogor itu ada Friday Fashion namanya kan. Nah, jadi aku sehari itu bisa kayak gitulah. Lagian Jakarta kan dulu itu kan nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kita ke satu tempat ya udah di situ aja. Kalau nggak bisa pindah-pindah, kalau pindah pasti macet gitu kan. Kalau dulu kan enggak, dulu kan serpihan mutiara retak ya, say, sepi kan. Keren. Terus nggak pernah punya cerita yang nyebelin atau yang bikin happy banget dalam dunia model? Kalau gini, kalau dibilang rata-ratanya sih happy ya. Kalau yang nyebelinnya tuh paling kayak nunggu. Itu sih sampai sekarang deh kayaknya ya. Kalau mau lagi nungguin acara tuh nunggu lama banget gitu. Itu aja paling yang nyebelin. Kalau yang lainnya sih banyakan senengnya, soalnya kita banyakan jalan-jalan, terus dan cantik. Ember, gitu kan. Kirain ini jatuh di catwalk lah, sepatu kecengklak lah, apa nggak pernah? Kalau sepatu kecengklak mah sering. Gimana cerita? Kalau misalnya panggungnya juga nggak dibikin yang proper gitu, ya bisa lah hak masuk ke selipan itu panggung. Sambungan gitu kan. kayunya. Ya udah kalau udah kayak gitu pernah nyangkut gitu terus ya aku copotin aja sepatu yang satunya terus aku jalan aja terus, tapi begitu baliknya langsung baru aku ambil sepatunya gitu. Jadi inget cerita sebelum ini pernah ada kontennya Oki. Oki juga pernah begitu sepatunya Oki Sukawati. Iya kan gitu kan, rata-rata model pasti ngalamin itu. Sampai rambutnya pernah copot juga. Iya, wignya copot. Tapi nggak dilemparin sama penonton apa enggak dong? Di hotel enggak lah ya, penonton sopan ya. Ya diketawain sih pastinya, kalau dilemparin sih enggak, cuma diketawain gitu. Ya udah ya kita juga acting Paris aja ya, say. Padahal melong, say. Emang pasti. Zaman itu sis pakai ini nggak sih, manajeran nggak sih? Enggak, karena waktu zaman aku dulu, maksudnya manajemen modelingnya atau manajer personal? Oh, yang personal enggak, karena waktu itu belum tren pakai manajer. Jadi semua mengurus sendiri gitu. Paling jauh pada akhirnya kita punya asisten. Jadi sebenarnya kita memanajeri diri kita sendiri, terus dibantu kepanjangan tangannya oleh asisten kita gitu. Oke. Tapi sebutnya bukan manajer zaman itu. Zaman itu bukan, jadi asisten. Jadi sebenarnya si pengambil keputusan tetap kita, tapi yang melanjutkan pembicaraannya karena kalau kita sibuk, yang melanjutkan pembicaraannya si asisten. Oke. Sebagai model, event apa paling besar yang pernah? Kalau sebagai model, aku hampir semua event besar pada waktu itu aku ikut, aku terlibat. Karena memang waktu itu model tuh udah menjadi karierku gitu. Jadi di samping sekolah waktu itu sampai selesai sekolah, aku meneruskan karier modeling gitu. Jadi hampir semua pertunjukan besar itu pasti aku ada atau terlibat. Karena aku istilahnya masuk ya, zaman itu sih masuk jajaran top model, say. Oh ya, siapa aja zaman itu top model? Oki? Ya top model yang istilahnya papan atas itu top model waktu itu ya Oki Asokawati, Sarita, Vera Kinan, Citra, dan Eke. Oke. Gitu. Jadi kalau Eka tuh grupnya selalu di bagian grup yang fashion juga, nari juga gitu. Jadi hampir semua acara fashion pasti aku terlibat karena aku tuh bagian ada grup modelnya yang bagian
kayak hura-huranya atau ada agak-agak nari-narinya gitu. Ada koreo-koreo gimana Kalau gitu ya? Oki- Ada koreo-koreonya. Oki kan bagian yang fierce gitu kan, yang apa namanya? Anggun lah misalnya, gitu ya. Iya. Nah kalau Eka bagian yang ceria-cerianya say gitu. Oke. Yang cowok siapa model zaman itu? Yongki Komaladi. Yongki Komaladi, Elmo. Oh, Elmo Pellegruno. Ingat Elmo. Elmo inget banget. Pierre Bruno. Elmo inget kan ya itu Pierre Bruno. Aji Masaid Doni bukan? Damara. Aji Masaid almarhum. Gitu. Jadi angkatanku tuh pada waktu itu emang yang happening banget karena ya itu seperti aku bilang, jadi semua acara-acara di hotel besar atau acara-acara istilahnya konsulat jenderal di luar negeri atau di mana, pasti acaranya fashion show gitu. Dan kebanyakan siapa fashion desainernya? Kenapa? Paling sering siapa dulu desainernya? Desainer yang paling sering sebenarnya kalau disesuaikan sama gaya karakter desainnya itu Itang Yunas, Robi Tumewu, Edward Huta Barat. Oh ya, Edward. Gitu. Edward Huta Barat gitu. Jadi itu yang gaya busananya tuh cerah ceria gitu, say. Oke. Nah dulu ini juga nggak sih? Ada di Suara Mardika juga nggak sih? Suara Mardika ya. Jadi aku sebenarnya model bukan penari, tapi karena yang tadi aku bilang, karena aku model yang hura-huranya. Jadi sering banget aku dimasukin ke dalam scene atau adegan atau sequence yang melibatkan penari-penari. Jadi otomatis aku mau nggak mau juga belajar nari gitu. Berarti awalnya dari model dulu hingga baru lanjut ke koreo dengan Suara Mardika. Betul. Nah, yang tadi ada obrolan katanya ada show fashion show di diskotik. Apa di situ kenalnya Lenong Rumpi? Nah, kalau Lenong Rumpi awalnya aku akhirnya ikut Lenong Rumpi itu karena Harry de Vries, si Boim ini, dia bikin acara Lenong Rumpi itu pertama kali adalah di ulang tahunnya Mas Guru Soekarno Putra. Jadi dia bikin acara kayak semacam Lenong Rumpi itu melibatkan para penari-penari Suara Mardika. Gitu. Iya. Nah setelah itu ternyata acara itu menarik, dianggap menarik gitu. Akhirnya diundang lagi lah si Lenong Rumpi ini untuk tampil di sebuah diskotik waktu itu kalau nggak salah, kalau masih ingat namanya Topaz di Kuningan. Ya, tahu. Nah jadi kan kita angkatannya nggak jauh deh. Terus. Diundang lah si Lenong Rumpi itu di situ. Nah ternyata teman-teman yang diajak sama Hari waktu itu di acara ulang tahun Mas Guru nggak mau. Mereka bilang enggak, ini kan cuma acara intern gitu, nggak mau show. Akhirnya si Harry de Vries ini mengajak teman-temannya yang semua bergerak di dunia entertain kayak Ira Wibowo, Robi Tumewu, desainer aku, model, terus Verina penyanyi, Elva Junior gitu kan, Titi DJ gitu. Nah ini diajaklah mereka ini. Nah kita semua pada waktu itu, aku terutama waktu aku diajak, aku juga, gue main lenong, gila kali ya, kan gue model, masa gue main lenong sih? Kebayang pakai kebaya-kebayaan dong ya? Ya kan, gitu. Nah, tapi terus si Hari bilang, ya nggak apa-apa lo coba aja. Terus aku nanya, kenapa lo kepikirannya gue? Kan model banyak yang lain, bilang gitu. Kalau ngajaknya gue, gitu. Ya lo kan orangnya lucu, katanya. Lucu dari mana? Gue bilang gitu. Ya lo kan kalau lagi nunggu kita mau mulai show di belakang panggung, lo kan ceriwis, lo suka ngeledek-ngeledekin orang, suka lucu gitu. Ya udah dasarnya itu akhirnya Hari ngajak aku dan akhirnya aku mencoba lah untuk bergabung di Lenong Rumpi. Nggak taunya keterusan, say. Lenong Rumpi berapa lama ya
bikin Lenong program Rumpi. TV-nya dulu berapa tayang ya? Berapa kali ya? Lenong Rumpi itu kalau bicara show off air di luar TV itu sebenarnya dari tahun 88. Nah, baru pertama kali muncul di TV akhirnya tahun 91. Nah, 91 itu bertepatan dengan munculnya TV swasta pertama di Indonesia, itu RCTI. Dan nontonnya pakai decoder, inget banget. Apa? Nontonnya pakai decoder kan? Anggaran. Aduh, beneran dan heboh banget dulu, booming banget itu. Sampai lari-larian gue dari luar gitu masuk ke rumah buat nonton TV zaman itu. Hahaha. Itu sukses banget gitu. Dan sekarang belum ada loh yang ngalahin Lenong Rumpi sebenarnya. Iya, karena mungkin nggak tahu ya, kita dulu tuh mungkin awalnya mulainya itu tanpa beban satu, kedua kita enjoy dan menikmati banget pada saat kebersamaan kita itu berimprovisasi gitu kan. Nah itu terus yang ketiga yang sebenarnya utama juga, Hari itu mampu menyatukan, ternyata Hari mampu menyatukan orang-orang yang memang yang memang punya passion di bidangnya masing-masing, tapi punya beda profesi masing-masing beda-beda. Iya, beda-beda tapi punya passion yang sama di lenong gitu. Benar-benar. Aku anggap itu sinergi yang baik banget karena kekuatan masing-masing personil itu akhirnya menjadi satu di dalam wadah Lenong Rumpi itu. Gitu. Hingga dibikin layar lebar malah. Iya. Jadi waktu zaman Lenong Rumpi itu hits gitu ya, kita tuh sampai waktu itu zaman rekaman kaset, terus film, terus ya kalau show-nya sih selain di TV off air, manggung kemana-mana gitu. Jadi ya istilahnya cukup booming juga sih pada waktu itu. Dan gara-gara Lenong Rumpi juga mungkin ya pernah lihat ya sama Hari jadi model produk fashion Country Fiesta apa gitu. Iya benar, t-shirt. Kaos kerah polo-polo gitu. Iya, kaos. Country Fiesta apa gitu deh. Itu setelah Lenong Rumpi apa sebelum? Kan Country Fiesta pas di Lenong Rumpi itu. Berarti dulu modelnya tidak hanya di catwalk saja, foto model pun jalan ya? Oh iya, jadi waktu zaman catwalk model pun aku udah sering juga foto-foto buat majalah atau buat iklan atau buat yang lain-lainnya yang maksudnya ya udah satu paket lah, catwalk, foto, dancing, nari gitu. Nah untuk sinetron sekarang kan dulu boomingnya di Lenong Rumpi. Setelah itu muncul sinetron lain juga nggak? Yang bukan Lenong Rumpi? Ada dong banyak. When I walk to dancing, I begin to feel like romancing. Moving, shaking. All the time you feel the sound of dancing. In New York, Rio, Tokyo, or any other place you see, you feel the dancing fantasy. In New York, Rio, Tokyo.